Al khata' ats-tsalits asyar, kesalahan yang ke-13, al israru 'alal khata'. Al israru 'alal khata' itu apa ya terjemahannya ya? Ya, apa ya? Konsisten melakukan kesalahan, terus menerus melakukan kesalahan. Laisa aiban ayyukhti al mar'u, bukan merupakan sebuah aib kalau seseorang itu melakukan kekeliruan atau kesalahan. Kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu dia melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Wala ma'suma, tidak ada yang maksum illal anbiya shalawatullahi wassalamu alaihim, kecuali para nabi. Itu pun terkadang Nabi melakukan kesalahan untuk memberitahu kepada umatnya bahwa kalau melakukan kesalahan maka solusinya seperti ini, kan gitu. Ini itu. Innal aiba, sejatinya yang menjadi aib itu huwa, adalah satu, fi adamil i'tiraf bil khata', salah tapi tidak ngaku kalau dia salah. Itu yang aib, melakukan kesalahan tapi tidak ngaku, tidak mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Atau yang kedua, fil luju ila asali bitabrir, berlindung pada asali bitabrir. Asali bitabrir itu ya kalimat-kalimat angkat tangan. Angkat tangan. Tabrir kan apa ya? Menyelamatkan diri ya. Angkat tangan. Wal murawaghah, atau bersilat lidah, litaghtiyatil mauqif, untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan. Enggak tahu itu santri bukan saya misalkan gitu. Enggak tahu ya Pak Ustadz kok yang nyuruh. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Katanya Ustadz ini misalkan. Di santri gitu. Itu asal bitabrir gitu. Ya Allah alam ya Pak, itu udah takdir Allah, bukan kehendak saya. Atau murawaghah, bersilat lidah, pakai kata-kata mantik dan lain sebagainya. Ini justru yang aib, gitu. Atau yang ketiga, al israru alaihi, ngeyel, israr, ngeyel, bersikeras atas kesalahan yang dilakukan. Wa'tibaru annahu huwa shahih, dan menganggap bahwa dialah yang benar padahal dia salah. Innaha fil haqiqati suwarun muta'addidun li makna wahid. Nah, sejatinya bentuk-bentuk yang banyak tersebut tadi itu untuk menunjukkan satu makna saja. Huwa, yaitu i'tibarul khata'i aiban, menganggap bahwa keliru atau salah itu merupakan sebuah aib, yungkisu minal qadri, yang akan mengurangi nilai dia, akan mengurangi wibawa dia, kemuliaan dia. Fayam bagi satruhu idan litabqa surah musyriqah, sehingga dia berkeinginan untuk menutupi ya. Ini kalau saya keliru gimana nanti? Akhirnya nggak mau dia dianggap salah, dianggap keliru, biar dia tetap bersinar cerah. Gitu. Nah, kalau ada seorang mu'alim yang dia selalu bersikeras, ngeyel dalam kekeliruan atau kesalahannya, atau dia menggunakan otoritasnya untuk menyelesaikan urusan, untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan, kan bisa. Pokoknya yang benar tuh katanya Ustadz, kata yang lain salah, kan? Dia kan punya semacam kekuatan, otoritas untuk menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu. Illa annahu sayuqi'uhu fil itsmi, tapi dia akan jatuh pada dosa. Wa qad yaqutuhu ila irtikabi khata'in akbar idza hawalat tabrir, dan akan membimbing dia, mengarahkan dia pada melakukan kesalahan yang lebih besar apabila dia mencoba untuk tabrir. Tabrir itu lepas tanggung jawab atau angkat tangan.
Sebagaimana pula ketika ada seorang guru kok dia israr alal khata, bersikeras, ngeyel atau ya semakna dengan itu, maka akan meninggalkan efek yang negatif pada jiwa dan pikiran benak santrinya, muridnya. Sehingga apa? Akan melemahkan kemampuan untuk mengkritik dan diskusi. Fasayud'ifu fihim malakatun naqdi wal muhawarah, kan gitu. Lama-lama nanti kan murid akan berpikir, alah ngapain diskusi sama ustaz, paling ya endingnya gitu, paling ya gitu kan gitu. Wa qad yafqituhumus thiqah bil mudarris, kadang justru malah sampai pada taraf murid kehilangan trust kepada pengajar. Atau bahkan yang lebih parah lagi, au yaqutuhum ila iktisabi hadhihi sifah al-madmumah syai'an fa syai'an, secara berangsur pelan-pelan sedikit demi sedikit akan mengajarkan kepada murid untuk memiliki sifat yang sama sebagaimana gurunya. Karena dia setiap hari lihat gurunya kayak gitu, ustadznya kayak gitu, akhirnya kan dia lama kelamaan kan meniru, mencontoh. Khata'un musyabih, kekeliruan yang serupa dengan al-israr alal khata'. Wa huwa al-anafah min qawli la adri aw la a'lam, meremehkan atau menganggap rendah ucapan la adri atau la a'lam li su'alin aw iskalin warada alaihi la ya'lamu jawabuhu, terhadap pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan kepada dia sedangkan dia tidak tahu jawabannya. Kadang kan ada orang yang menganggap, wah gimana ini, kalau nggak tak jawab nanti orang-orang akan memandang saya ustadz yang artinan. Wah gimana ini, di depan ibu-ibu ada lagi, nanti kalau saya bilang nggak tahu nanti saya nggak jadi di ACC gimana nanti, gitu kan. Akhirnya kemudian malu dia untuk bilang la adri, la alam, akhirnya kemudian dia paksa untuk menjawab. Nah, kata Ibnu Jamaah ini dalam Tadhkiratus Sami' lagi, orang menganggap rendah, meremehkan kata-kata la adri itu sejatinya orang itu ya orang yang lemah agamanya dan sedikit makrifatnya. Kenapa? Karena dia khawatir, takut derajat dia, kemuliaan dia, wibawa dia jatuh di hadapan para hadirin. Wa hadhihi jahalatun wa riqqatu dinin. Ini merupakan bentuk kebodohan dan ketipisan agama, miskin agamanya. Farubama yashhuru khata'uhu bainan nas fayaqa'u fi ma farra minhu. Bisa jadi karena dia tidak tahu tapi maksa jawab, akhirnya apa? Jawaban dia yang salah, yang keliru itu malah masyhur, viral di tengah-tengah manusia, sehingga tadinya dia pengen biar tidak aib karena nggak bisa jawab, akhirnya dia jawab. Pengennya kan dengan dia jawab itu biar dia tidak dianggap sebagai orang yang tidak tahu. Tapi karena dia jawab dan jawabannya itu khotok, keliru, kemudian viral, akhirnya kan orang-orang ustaz rak mudeng angger wae jawab, nah, kan gitu. Akhirnya seperti itu. Jadi jangan malu untuk bilang Pak Adri kalau ada soal atau ada diskusi, terus memang tidak tahu ya sudah. Dan faedah dari bilang la adri ini banyak ya, setidaknya ada 5 yang saya catat nih. Yang pertama, fahiyaman jatun minal wa'id al-mutarattab ala man afta bi ghairi ilmin aw takallama bima la ya'rif. Itu yang pertama. Menyelamatkan dari ancaman yang ditimpakan kepada orang yang berfatwa tanpa ilmu atau berbicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Yang kedua, kama anna fiha tahdziban lin nafsi. Ada semacam bentuk apa ya, mengatur atau memanage, menekan, mengekang jiwa dengan mengatakan la adri, la arif.
wa kasran min hubbiha litta'adum, akan memecahkan, menghilangkan kecintaan dia terhadap ta'adum, dianggap mulia, dianggap terhormat. Wattiba'an liman hajil ulama al-amilin al-mutamatsil fit tawadhu' wal i'tiraf bil qusur awil khata', mengikuti metode jalan yang ditempuh oleh para ulama amilin dalam bertawadhu dan mengakui kekurangan serta kesalahan, kekeliruan, ini gitu. Imam Malik atau Imam siapa itu yang didatangi dari Yaman atau dari Mesir, itu jaraknya yang ditempuh ratusan kilometer ke Madinah, ada sekian puluh pertanyaan yang dijawab cuma beberapa, selebihnya dijawab la adri, bukan karena tidak tahu, tapi karena saking banyaknya maklumat yang ada di sini dan jawaban itu milih yang mana untuk disampaikan kepada si penanya, itu khawatir nanti akan menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Akhirnya apa dijawabnya? La adri. La adri. Kalau kita kan sekarang kan menjawab la adri emang karena betul-betul tidak tahu, bukan karena kakean maklumat, bukan. Kan itu. Kadang kan kita ditanya sesuatu, mau jawab itu maju mundur. Kenapa? Karena kita tahu, kita jawab A nanti piye nek nganu, kita jawab B nanti piye nek nganu, kita jawab C nanti piye nek nganu. Padahal bisa dijawab dengan A, B dan C atau C, kan gitu. Karena saking banyaknya maklumat di sini, kan gitu. Kayak misalkan ada anak TK tanya, Ustaz, katanya suami istri itu ada hak dan kewajibannya Ustaz. Di antaranya kok katanya itu ada hak untuk memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu apa Ustaz? Anak SD nanya gitu, antum jawab apa? Ladri, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya tahu apa enggak antum? Tahu apa itu nafkah batin kan? Anak SD kelas 1 nanya gitu. Lebih baik jawab ladri. Nanti kalau kamu udah kelas 5 atau kelas 6 tanya lagi, insya Allah Ustaz tahu. Nggak apa-apa. Ini itu. Terus yang kelima yang saya catat dari paragraf yang beliau tulis di sini, summa tarbiyatan litulabil Qur'anil Karim wa hamalatihi alat tiba iman hadzal manhaj al-qawim, mendidik para pelajar, para santri Al-Qur'an dan para penghafalnya untuk menggunakan metode yang indah ini, metode yang bagus, yang lurus ini. Imam As-Subki berkata, la adri nisful ilmi. La adri itu adalah setengah dari ilmu. Nah, kalau orang itu merasa la adri kan dia akan belajar. Tapi kalau dia merasa pinter, merasa udah tahu, itu kan nggak akan pernah berhenti. Dia akan berhenti untuk belajar.